Halo semua, kali ini kita akan membahas buku SPM Plus TKA untuk sekolah dasar tahun 2026. Yang akan kita bahas adalah lanjutan paket soal 1 Bahasa Indonesia untuk soal nomor 26 hingga soal nomor 50 yang ada di halaman 47 hingga halaman 54. Kita mulai membahas dari soal nomor 26. Berdasarkan teks tersebut, manakah pernyataan berikut yang benar dan salah? Berilah tanda centang pada kolom benar atau salah untuk setiap pernyataan. Yang pertama, toko aku bercita-cita ingin menjadi dokter. Pernyataan tersebut benar. Yang kedua, toko aku dan ibunya tidak jadi pergi ke rumah nenek. Pernyataan tersebut salah. Pernyataan ketiga, toko ibu mengalami serangan jantung di kereta. Pernyataan tersebut benar. Untuk soal nomor 27, bacalah teks berikut. Informasi yang tepat berdasarkan teks tersebut adalah titik-titik. Jawabannya C. Kucing tersebut lucu dan suka bermain bola. Nomor 28, bacalah teks berikut. Teks tersebut memberikan informasi tentang titik-titik. Jawabannya C. Penyebab terjadinya tanah longsor. 29, bacalah teks berikut. Teks tersebut memberikan informasi tentang titik-titik. Jawabannya B. Pentingnya membaca. Bacalah paragraf berikut untuk menjawab soal nomor 30 hingga soal nomor 33. Nomor 30, kalimat yang menunjukkan bahwa teks tersebut merupakan teks persuasif adalah titik-titik. Berilah tanda centang pada jawaban yang tepat. Jawaban dapat lebih dari satu. Yang pertama, sampah organik dapat diolah menjadi pupuk organik. Tidak kita centang. Kedua, untuk itu marilah kita kelola sampah secara bijak. Kita centang. Yang ketiga, pilahlah sampah dari rumahmu. Kita centang. Selanjutnya, nomor 31, alasan sampah harus dipilah terlebih dahulu sebelum dibuang adalah titik-titik. Nomor 31, jawabannya adalah D. Memudahkan proses daur ulang dan pengelolaan sampah. Nomor 32, sampah anorganik dapat dimanfaatkan menjadi titik-titik. Jawabannya C, kerajinan tangan. Nomor 33, berdasarkan teks tersebut, manakah pernyataan berikut yang benar dan salah? Berilah tanda centang pada kolom benar atau salah untuk setiap pernyataan. Pernyataan pertama, sampah dibedakan menjadi 3 jenis. Pernyataan tersebut salah. Yang benar menjadi 2, yaitu sampah organik dan anorganik. Pernyataan kedua, sampah organik dapat menjadi bahan pembuatan kompos. Pernyataan tersebut benar. Yang ketiga, sebelum dibuang, sampah harus dipilah. Pernyataan tersebut benar. Selanjutnya nomor 34, bacalah teks berikut. Teks tersebut memberikan informasi tentang titik-titik. Jawabannya D. Ajakan minum susu Indosu. Nomor 35, bacalah teks berikut. Teks tersebut memberikan informasi tentang titik-titik. Jawabannya A. Nyamuk penyebab DBD dan cara menghambat perkembangbiakannya. Selanjutnya untuk soal nomor 36. Langkah pertama untuk membuat puisi adalah titik-titik. Jawabannya C, menentukan tema. Nomor 37, karya yang ingin dibuat Maryam untuk mengungkapkan isi hatinya adalah titik-titik. Jawabannya D, puisi. Nomor 38, berdasarkan teks tersebut, manakah pernyataan berikut yang benar dan salah? Berilah tanda centang pada kolom benar atau salah untuk setiap pernyataan.
Pernyataan yang pertama, Maryam menentukan gaya bahasa yang digunakan pada puisinya pada tahap terakhir. Pernyataan tersebut benar. Cerpen merupakan karya yang hendak dibuat Maryam. Pernyataan tersebut salah. Sebelum menentukan gaya bahasa, Maryam menyusun puisinya dalam bentuk rarik dan bait. Pernyataan tersebut benar. Selanjutnya untuk soal nomor 39, bacalah puisi berikut. Judulnya Di Mana Desaku. Nilai-nilai yang terkandung pada puisi tersebut adalah titik-titik. Untuk soal nomor 39, jawabannya A. Semangat untuk menghijaukan desanya. Selanjutnya, untuk soal 40, bacalah pantun berikut untuk menjawab soal nomor 40 hingga 42. Pantun tersebut mengajarkan manusia untuk titik-titik. Jawabannya C. Rajin belajar dengan sungguh-sungguh. Nomor 41. Rima pada pantun tersebut adalah titik-titik. Kita lihat huruf terakhirnya RN. Jawabannya adalah B. Rimanya AB. 42. Berilah tanda centang pada pernyataan yang sesuai dengan teks pantun tersebut. Jawaban dapat lebih dari satu. Nomor 42. Rima pantun tersebut adalah AABB. Pernyataan tersebut salah, harusnya ABAB. Pantun tersebut memiliki 4 baris. Untuk pernyataan yang kedua, benar. Yang ketiga, pantun tersebut terdiri atas 1 bait. Pernyataan tersebut benar. Selanjutnya, bacalah hasil pengamatan berikut untuk menjawab soal nomor 43 dan 44. 43, pernyataan yang sesuai dengan hasil pengamatan tersebut adalah titik-titik. Jawabannya A. Komodo merupakan reptilia yang mirip dengan kadal, bertubuh besar, bersisik, memiliki cakar tajam, dan termasuk hewan yang dilindungi. Nomor 44. Berdasarkan isinya, paragraf tersebut termasuk jenis paragraf titik-titik. Jawabannya B. Paragraf deskriptif. Selanjutnya untuk soal 45. Bacalah puisi berikut, judulnya Sahabat. Nilai-nilai yang terkandung pada puisi tersebut adalah titik-titik. Untuk soal 45, yang terkandung yang pertama sosial, kemudian pendidikan. Selanjutnya untuk soal nomor 46, bacalah teks berikut, judulnya Menolong Sesama. Apa contoh peristiwa yang dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan teks tersebut? Berilah tanda centang pada kolom benar atau salah untuk setiap pernyataan. Pernyataan pertama, Tika membantu nenek menyeberangi jalan. Kita centang di benar. Yang kedua, saat hari libur, ibu memasak makanan kesukaan Dani. Kita centang di salah. Yang ketiga, kaki Dika luka karena ia terjatuh ketika bermain bola. Pernyataan tersebut benar. Selanjutnya, bacalah paragraf berikut untuk menjawab soal nomor 47 hingga soal 49. 47. Makna konotasi dari kata yang bercetak tebal pada teks tersebut adalah titik-titik. Berilah tanda centang pada jawaban yang tepat. Jawaban dapat lebih dari satu. Yang bercetak tebal adalah kata eksotis. Pernyataan 41. Yang benar adalah memesona dan menakjubkan. Selanjutnya untuk soal 48. Teks tersebut menggambarkan tentang titik-titik. Berilah tanda centang pada jawaban yang tepat. Jawaban dapat lebih dari satu. Pertama, keindahan pantai Ancol pada sore hari kita centang. Pergerakan ombak di lautan tidak kita centang. Yang ketiga, aktivitas nelayan di laut kita centang.
Untuk soal nomor 49, bacalah teks berikut. Judulnya Satelit Palapa, Satelit Pertama Indonesia. Berikut bagan yang sesuai untuk menggambarkan informasi pada teks tersebut. Untuk soal nomor 49, jawabannya adalah A. Satelit pertama Indonesia, alasan dipilihnya nama Palapa, dan manfaat satelit Palapa. Selanjutnya untuk soal nomor 50, bacalah ilustrasi berikut. Berdasarkan ilustrasi pada teks tersebut, buah yang dimaksud adalah ... Jawabannya C, buah durian. Demikianlah pernyataan pembahasan kali ini. Semoga dapat dipahami. Untuk memudahkan pencarian video yang kalian inginkan, dapat dicek di daftar kursusnya. Terima kasih.